Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin menyampaikan sedikit paparan materi mengenai video minggu ketiga saya, yaitu tentang konsep manajemen sekolah. Langsung saja di sini untuk melengkapi tugas video ketiga PPL Mandiri dari rumah. Perkenalkan, nama saya Sigit Anggit Kusmian dari program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. NIM saya 18030030444. Langsung saja, dari sini konsep manajemen sekolah itu ada 3. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya, kemudian yang kedua tentang fungsinya, dan yang ketiga tentang bidang manajemen. Yang pertama itu pengertian manajemen sekolah. Di sini dalam konteks pendidikan memang masih ditemukan kontroversi dan inkonsistensi dalam penggunaan istilah manajemen. Di satu pihak ada yang tetap cenderung menggunakan istilah manajemen sehingga dikenal dengan istilah manajemen pendidikan. Di lain pihak, tidak sedikit pula yang menggunakan istilah administrasi sehingga dikenal istilah administrasi pendidikan. Nah, dalam studi ini cenderung untuk mengidentikan keduanya sehingga kedua istilah ini dapat digunakan dengan makna yang sama. Kemudian ada beberapa pengertian yang saya ambil di sini dari Catherine M. Bartol dan David C. Martin yang dikutip oleh A.M. Kadarman SC dan Yusuf Udaya tahun 1995 memberikan rumusan bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu merencanakan atau planning, mengorganisasi atau organizing, memimpin atau leading, dan mengendalikan atau controlling. Nah, dengan demikian manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Lalu ada pula dari Stoner. Di sini mengungkapkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, di sini pengertian tersebut itu bersifat umum maupun khusus tentang kependidikan. Namun secara esensial dapat ditarik benang merah tentang pengertian manajemen pendidikan bahwa 1. Manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan. Yang kedua, manajemen pendidikan memanfaatkan berbagai sumber daya. Dan yang ketiga, manajemen pendidikan berupaya untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang kedua ada fungsi manajemen. Di sini dikemukakan di atas bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan. Kegiatan dimaksud tak lain adalah tindakan-tindakan yang mengacu kepada fungsi-fungsi manajemen. Berkenaan dengan fungsi manajemen ini, Syagian mengungkapkan pandangan dari beberapa ahli sebagai berikut. Menurut J.R. Terry, terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu 1. Planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat adalah controlling. Sedangkan menurut Henry Fayol terdapat 5 fungsi manajemen, meliputi planning, yang kedua organizing, lalu commanding, coordinating, dan yang terakhir ada controlling. Nah, sementara itu Harold Corns dan Donald mengemukakan 5 fungsi manajemen mencakup yang pertama ada planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing, yang keempat directing, dan yang kelima controlling. Lalu selanjutnya ada L. Gulick mengemukakan 7 fungsi manajemen, yaitu yang pertama planning,
yang kedua organizing, yang ketiga staffing, yang keempat directing, yang kelima coordinating, dan yang keenam ada reporting, dan yang terakhir ada budgeting. Nah, di sini untuk memahami lebih lanjut tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan, di bawah akan dipaparkan tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam perspektif persekolahan dan merujuk kepada pemikiran GR Terry, meliputi 1. Perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pelaksanaan, dan yang keempat ada pengawasan. Langsung saja, perencanaan. Perencanaan di sini tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Arti penting perencanaan terutama adalah memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin. Nah, perencanaan strategik akhir-akhir ini menjadi sangat penting, sejalan dengan perkembangan lingkungan yang sangat pesat dan sangat sulit diprediksikan, seperti perkembangan teknologi yang sangat pesat, pekerjaan manajerial yang semakin kompleks, dan percepatan perubahan lingkungan eksternal lainnya. Lalu kemudian di sini ada pengorganisasian. Pengorganisasian di sini pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dan dengan susunan organisasi pelaksanaannya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan dan kapan dikerjakannya, kemudian apa targetnya. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan. Nah, dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan atau actuating merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Nah, dari pengertian di atas ini, actuating tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Lalu kemudian ada pengawasan. Pengawasan atau controlling ini merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Louis F. John dan David L. Kurtz memberikan rumusan tentang pengawasan sebagai the process by which manager determine whether actual operation are consistent with plan. Kemudian, pengawasan sendiri merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan, di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini berjalan saling berinteraksi dan saling kait mengait antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan proses manajemen. Dengan demikian, proses manajemen sebenarnya merupakan proses interaksi antara berbagai fungsi manajemen. Lalu yang ketiga ada bidang kegiatan pendidikan. Berbicara tentang kegiatan pendidikan, di bawah ini beberapa pandangan dari para ahli tentang bidang-bidang kegiatan yang menjadi wilayah garapan manajemen pendidikan. Alim Purwanto sendiri mengelompokkannya ke dalam 3 bidang garapan. Yang pertama, administrasi material.
atau bidang kependidikan, menyangkut kurikulum, metode, dan cara mengajar, evaluasi, dan sebagainya. Lalu ada bidang personil, yaitu mencakup unsur-unsur manusia yang belajar, yang mengajar, dan personil lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Kemudian bidang alat dan keuangan, di sini sebagai alat-alat pembantu untuk melancarkan situasi belajar mengajar dan untuk mencapai tujuan pendidikan sebaik-baiknya. Lalu bidang-bidang manajemen sekolah mencakup yang pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum sendiri merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh mahasiswa, untuk mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Tahapan manajemen kurikulum di sekolah dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga koordinasi. Yang kedua pengorganisasian dan koordinasi, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat pengendalian. Lalu yang kedua ada manajemen kesiswaan. Nah, dalam manajemen kesiswaan terdapat 4 prinsip dasar, yaitu A. Siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang sangat terkait dengan kegiatan mereka. Lalu yang kedua, kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, situasi sosial ekonomi, minat, dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Lalu siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Dan keempat ada pengembangan potensi siswa, tidak hanya menyangkut ranah kognitif tetapi juga ranah efektif dan psikomotorik. Yang ketiga ada manajemen personalia. Di sini terdapat 4 prinsip dasar manajemen personalia, yaitu yang pertama adalah mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen paling berharga. Yang kedua, ada sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik, sehingga mendukung tujuan institusional. Lalu yang ketiga ada kultur dan suasana organisasi di sekolah. Dan keempat, ada manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga tetap bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Lalu yang keempat ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan. Dan yang terakhir ada manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana sekolah. Nah, pada manajemen ini merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung, mebel, dan peralatan sekolah lainnya dengan tujuan ini dibuat program perawatan preventif di sekolah dengan cara pembentukan tim pelaksana, membuat daftar sarana dan prasarana, menyiapkan jadwal kegiatan perawatan, menyiapkan lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan pada masing-masing bagian, dan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil
meningkatkan kinerja peralatan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran merawat sarana dan prasarana sekolah. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.